والخلق والنلوذ به سواك عند هلول الحادث العالمي يا حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas tentang babu fit tafakkur, ya, bab yang membahas tentang anjuran, ya, agar kita selalu bertafakur, ya. Kita akan lanjutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang, ya, kita dianjurkan untuk bertafakur, yaitu lanjutan ayat yang terdapat dalam, ya, surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana. Ini biasa kita pakai kalimat ini dalam ungkapan, ya, doa, ya, atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ati Rabbana, ya, wahai Tuhan kami, ya, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada segala sesuatu yang engkau ciptakan ini apa? Batilan. Apa itu batilan? Sia-sia. Ya. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, di muka bumi ini, bahkan di dunia ini, itu enggak ada yang sia-sia. Ya. Mungkin menurut kita ada makhluk, ya, itu yang menurut kita menjijikkan atau jorok, contohnya, ya semacam makhluk yang namanya kecoa, ya kan. Kecoa kan kalau kita lihat mainnya di mana tuh kecoa, ya, mainnya itu di spiteng dia, ya, tempat-tempat yang kotor tuh. Sekilas kita bilang tuh, ya, kecoa makhluk yang jorok, ya, tapi subhanallah, ya, pada hakikatnya kecoa itu justru membasmi kuman ataupun bakteri-bakteri yang ada di mana? Di kotoran itu. Jadi yang menjadi makanan atau konsumen buat dia konsumsi itu apa? Bakteri-bakteri. Ya. Lah coba kalau enggak ada kecoa contohnya. Mungkin apa? Banyak tuh virus atau bakteri-bakteri yang bertebaran yang akhirnya akan mengenai kepada kita selaku manusia. Itu kecoa contohnya aja, ya, tikus kita bilang, ya, nyamuk kita bilang itu, ya. Kita kalau namanya matiin nyamuk kan kita apa itu, perasaan kita kayaknya gedek banget gitu, ya. Udah tabuk kita pites lagi, nyamuk sialan kayak gitu, ya. Padahal tuh makhluk sekecil itu pun ada apanya? Ada manfaatnya. Tidak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia, ya. Lah apa maksudnya di sini, ya, tentang Rabbana ma khalaqta hadza batilan? Maksudnya adalah disebutkan di sini ma khalaqtahu abasan, ya.
apa-apa yang Allah ciptakan itu abasan. Apa itu abasan? Sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada pokoknya. Ya, tuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menciptakan makhluk yang menurut kita kecil, hina, Allah nggak merasa malu. Ya, tuh. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah katakan innallaha la yastahi ayat yadriba masalan ma ba'udatan. Tuh, sama fawqaha. Ya, Allah tidak akan pernah merasa malu menciptakan makhluk yang namanya ba'udah. Apa itu ba'udah? Ya, nyamuk, ya, tuh, dan makhluk-makhluk yang kecil. Tuh, Allah nggak malu. Ya, lah kalau Allah merasa malu, buat apa sih? Ya, Allah menciptakan makhluk begitu kecil yang kerjaannya bakal gigit kita waktu tidur. Ya, itu kan menurut kita. Ya, bisa jadi Allah ciptakan makhluk yang namanya nyamuk menjadi wasilah Allah membangunin kita untuk sholat tahajud. Jadi kan begitu. Ya, kita lagi enak-enak tidur, ya, tahu-tahu apa? Pipi kita digigit sama nyamuk. Ya, ternyata tuh nyamuk Allah suruh, nyamuk lo gigit tuh Bukhari lagi nyenyak tidur. Biar dia bangun. Ya, ingat kalau hari ini dia punya jadwal ngajar. Kan begitu. Ya, itu ada nggak hal-hal seperti itu? Ada. Ya, yang kadang-kala kita nggak tahu. Kita lihat itu ya nyamuk pokoknya ya makhluk yang menyebalkan gitu. Kerjaannya gigitin kita kalau lagi kita duduk lagi tidur itu menurut kita. Tuh, ya. Baik. Dha'ian min ghairi hikmatin, ya, sia-sia ataupun hilang begitu saja min ghairi hikmah, enggak ada hikmah ataupun manfaat yang Allah akan berikan, ya, melalui makhluk-makhluk yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau kita renungkan Pak, jangan jauh-jauh lah. Ada benda makhluk yang ciptaan Allah yang namanya pohon kelapa. Ya, itu yang namanya pohon kelapa apa sih yang dimanfaatin namanya makhluk manusia yang di Indonesia maksudnya. Ya, semuanya diapain? Dimanfaatin. Ya, dari kayunya. Ya, kemudian daunnya. Belum jadi daun yang sempurna aja diambil untuk bikin apa? Tempat yang namanya busung. Ya. Itu kan baru gitu dulu. Tuh, ya. Kalau dia kering diambil juga daunnya, dibuangin untuk bikin apa? Sapu lidi. Tuh. Ya. Ada kelapa diminum, ada kelapa hijau, ada kelapa kopior, diminum tuh airnya diambil apanya lagi? Isinya. Ya. Kalau gitu batoknya dibuang. Agak diapain lagi? Manfaatin buat apa? Jadi arang. Kali ada sambuknya gitu dibuang juga. Agak dipakai buat apa? Di piring. Itu semua baru kelapa doang, Pak. Ya. Orang Indonesia apaan sih yang nggak dimakan? Ya. Makanan daun-daunan tuh yang menurut kita itu, ya, yang orang mungkin di mana-mana nggak makan tapi kita makan karena enak buat lalap dia apa ya? Santap makan. Ya. Itulah salah satu bukti kalau ciptaan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Ya, semuanya penuh dengan apa? Hikmah ataupun manfaat yang, ya, mungkin menjadikan kita bilang itu nggak ada manfaat karena keterbatasan ilmu kita. Ya, kekurangan ilmu yang ada pada kita sehingga katakan apa? Ya, buat apa tuh Allah ciptakan makhluk seperti itu? Tidak, ya, tapi segala makhluk yang Allah ciptakan itu pasti ada apanya? Manfaatnya, ya. Baik. Bal li hikamin azimatin, ya, min jumlatiha an yakuna mabda' liwujudil insan, ya. Nah, salah satu, ya, Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, itu Allah jadikan untuk siapa sih? Untuk makhluk yang namanya manusia. Ya. Jadi Pak, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia, itu yang namanya bumi itu dipenuhi dulu oleh Allah dengan segala sesuatu yang akan menjadi kebutuhan untuk siapa? Untuk manusia. Ya, jadi bukan manusianya dulu diciptakan, tapi apa? Ya, hal-hal yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang bakal menjadi kebutuhan manusia sudah Allah ciptakan terlebih dahulu.
Ya, ibarat kita mau ngebangun rumah, Pak. Ya, masa kita bangun rumah, kita bangun atapnya duluan? Kan nggak mungkin. Kita bangun apanya dulu? Fondasinya dulu. Ya, kita pikirin ini tanahnya masih labil atau enggak labil, ya kan? Ini dulu tempat bekas tempat sampah atau tempat apa namanya empang, ya. Itu kan kita pikirin, ya. Bagaimana agar nih rumah yang akan kita bangun apa? Allah pun demikian, Pak. Ya, nggak sembarangan Allah menciptakan manusia gitu gitu enggak, Pak. Jangankan seperti itu, Pak. Kita lihat penciptaan manusia coba. Ya, yang pertama kali Allah tiupkan ruh ya ke dalam ya janin ataupun cikal bakal bayi pada usia berapa tuh kehamilan seorang ibu? 4 bulan ya atau 120 hari. Tuh, Allah sudah apain? Ya, fayan fihi ruh. Allah tiupkan ruh. Apakah cukup Allah tiupkan ruh? Tidak. Allah bilang kepada malaikat, hai malaikat, engkau catat 3 hal yang akan dia dapati oleh seorang hambaku. Apa? Tentang rezekinya, jodohnya, dan apa? Mautnya atau umurnya. Padahal manusianya udah ada belum? Masih di mana? Masih di alam rahim ibunya. Ya, itu salah satu bukti contoh tuh. Ya, Allah pun sudah apa? Memikirkan terlebih dahulu. Ya, tuh. Makanya Pak, kita kalau punya anak, ya, punya siapalah gitu, ya, kita jangan terlalu memaksakan kehendak anak, jangan. Ya, yang terpenting kita apain sih itu anak, kita doain aja deh. Kita doain. Jangan kita menyuruh anak kita tuh kayak si Anu apa itu, begini-begini ya. Ya, kita harus sadar setiap anak yang kita miliki itu amanah Allah dan Allah sudah tentukan takdirnya untuk mereka semua. Ya, yang penting kita apa? Dorong, doain, itu aja udah. Ya, jangan kita kayak maksain banget, kita omelin, kita bentak-bentak, jangan. Itu akan menjadikan dampak negatif buat siapa? Buat anak kita. Ya, karena itu nggak akan lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wasababan lima'asyihi ya, dan itu menjadi sebab lima'asyihi ya, untuk menjadikan apa bekal kehidupan bagi siapa? Bagi manusia. Wa dalilan yadulluhu ala ma'rifatika ya, dan menjadi satu bukti yang menunjukkan ala ma'rifatika atas pengetahuan kamu wa bahsahu ala ta'atika liyanal haya al abadiyah wa sa'adah as-sarmadiyah fi jiwarika ya, yang akan menjadikan kehidupan kamu itu mendapatkan apa? Kebahagiaan ya, yang ada di mana? Di dunia dan akhirat kelak ya. Nah, itu yang menjadi penjelasan dalam kalimat apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Kemudian ya, di sini ada ya satu ungkapan atau satu, kalau kita bilang hadis lah ya, ada satu hadis mengajarkan kepada kita ya, kalau kita berdoa Pak ya, minta kepada Allah ada suatu hajat yang kita pengen ya, kata Nabi kita disuruh baca Rabbana sebanyak berapa kali? 5 kali. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan man hazabahu amrun faqala khamsa marrat ya, tuh Rabbana anjahullahu mimma yakhafu wa a'tahu ma aradahu, kata Nabi. Man hazabahu amran ya, barang siapa yang dihadapkan dengan suatu permasalahan ya atau persoalan, faqala khamsa marrat, maka ucapkanlah 5 kali apa itu? Rabbana ya. Nabi bilang anjahullahu mimma yakhaf, Allah akan selamatkan dari sesuatu yang menakutkan, wa a'tahu ma aradahu, dan Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Apa maksudnya Pak? Kita doa nih. Ya, kita minta anak kita sukses dalam menuntut ilmu. Kita doain, ya Allah, sukseskanlah anak kami dalam ilmu. Jadikanlah ilmu yang mereka pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya,
keluarganya, agama, nusa dan bangsa. Di akhir kita baca Rabbana, 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 Rabbana. Itu kata Nabi, insya Allah permasalahan sesulit apapun akan Allah apa ya kasih jalan keluar, dan keinginan yang kita inginkan apapun Allah akan apa berikan. Coba ya, jadi kita doa kita praktekin Rabbana, Rabbana, Rabbana. Habis kita baca doa tuh di akhir nanti Rabbana kita baca berapa kali? 5 kali. Tuh Nabi ngajarin pada kita itu. Ya, ada satu pendapat bahkan kita disuruh 10 kali. Ya, ini 5 kali lebih dikit lagi. Ya, itu rahasia dikabulkannya apa? Doa gitu itu. Ya, gampang cuma Rabbana, 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 Rabbana. Ya, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita bakal Allah apa? Allah kabulkan. Ya. Subhanak, ya, kata subhanak tanzihan minal abas wa khalaqal batil. Ya, subhanak itu apa artinya sih? Maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci maksudnya apa? Tanzihan minal abas. Ya, membersihkan atau melepaskan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak memberikan manfaat bagi siapa? Bagi Allah. Ya, jadi kalau udah ada kata subhana, ini berarti ungkapan ini atau kejadian yang Allah jadikan itu benar-benar di luar apa? Ya, kemampuan dan juga akal manusia. Ya, seperti kita sering dengar itu ada beberapa ayat yang diawali dengan kalimat subhana. Ya, dalam surah Al-Isra menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya itu Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Ya, tuh maha suci Allah. Allah sudah maha suci Allah tuh pokoknya urusan di luar akal manusia dah. Ya, di luar kemampuan manusia. Ini kekuasaan Allah subhanahu maha suci Allah. Ya, atau tanzih min kulli apa itu? Aibin wa abasin, ya, mengeluarkan hal-hal yang tidak baik pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalimat subhanak, ya. Tuh. Al-ayah, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad. Tidak pernah apa? Tukhlif, tidak pernah ya ingkar ya terhadap suatu janji. Jadi Allah itu kalau berjanji pasti. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna wa'dallahi haqqun." Ya, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ya, enggak ada Pak yang namanya janji Allah enggak jelas, enggak ada. Apalagi bohong. Ya, pernah Allah bohong sama kita? Enggak ada. Ya, Allah memberikan kepada kita itu yang terbaik, ya, menjadikan makhluk manusia aja yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, ya, meskipun secara penciptaannya, ya, malaikat lebih mulia dari siapa? Dari manusia, tapi secara kesempurnaan yang ada manusia lebih apa? Lebih sempurna, ya, ya coba Pak setan aja sama kita, ya, apa itu? Ya, sebenarnya hebatan kita ya setan. Ya, Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dalam sebentuk apa? Sebaik-baik penciptaan. Ya, coba setan Pak, rupanya kita cakupan mana setan? Cakupan mana setan kita rupanya? Bukan kita lah. Ya, manusia sama malaikat. Manusia punya akal, punya nafsu. Ya, malaikat punya nafsu enggak? Enggak, akalnya ada enggak? Tuh. Ya. Hewan sama manusia. Hewan punya akal enggak? Tapi punya nafsu enggak? Ya, ada yang kurang makhluk yang lain. Ya, tapi buat manusia yang ada ame makhluk lain, ada ame makhluk manusia. Tapi yang ada yang makhluk manusia belum tentu ada yang makhluk yang lainnya. Tuh. Itu makna dari pengertian ahsani taqwim, sebaik-baik
bentuk. Ya, loh kok begitu Ustaz? Emang setan rupanya jelek lah. Ya, lihat aja yang namanya jin, iblis itu mah ada yang cakep. Ya, lah kalau kita Pak secara ya apa namanya penglihatan diperlihatkan secara langsung bentuk setan yang sesungguhnya, mungkin kita nggak bakal kuat. Ya, nggak bakal apa? Nggak bakal kuat melihat rupa atau bentuk setan ataupun iblis yang sebenarnya. Ya, tuh nggak akan kuat lah. Ya, karena alhamdulillah Allah jadikan setan, jin, iblis itu makhluk yang apa? Gaib. Ya, nggak bisa dilihat secara kasat mata kita. Ya, tapi kita bisa apa? Bisa ngerasain. Ya, kalau jin, setan, iblis itu ada. Ya, itulah hebatnya apa? Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, makanya jangan pernah kita lah lupa berpikir ya atas kebesaran yang Allah berikan kepada kita dari segala hal apa saja. Ya, tafakkur fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang penciptaan Allah dan jangan pernah berpikir tentang zat ataupun wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah terhadap seekor apa itu? Unta. Kaifa khuliqat, bagaimana tuh makhluk yang namanya unta diciptakan? Ya, tuh. Kita lihat Pak, kelebihan unta apa sih di sini? Khalqan dalan ala kamali qudratihi. Ya, itu membuktikan bahwasanya Allah itu mampu ya menciptakan makhluk juga sesempurna mungkin. Ya. Nih. Nah, di sini fungsi unta kita lihat ya. Kenapa Allah ciptakan unta? Haitsu khalaqahal lihamlil asqal ilal bilad an-naiyah. Tuh. Yang namanya unta, Pak, dia itu bisa membawa beban yang begitu berat. Ya, unta nih, Pak. Ya, kalah yang namanya sapi kalah.